Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat bertemu kembali walaupun secara virtual. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimana beliau telah membentangkan pintu kebenaran hingga sampai sekarang ini. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami kelompok 1 untuk memaparkan materi mengenai hidrokarbon. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Rizal, yang kedua Warsial Kautsar, yang ketiga ada Indah, yang keempat Putriani, yang kelima Dian Rahmadani, yang keenam ada Harnida, yang ketujuh ada Nurul Khalisah, yang kedelapan ada Muhammad Khairul, yang kesembilan ada Sherly, dan yang kesepuluh ada Dea Suci Ayuningrum. Next, adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama kekhasan atom karbon, yang kedua jenis-jenis atom karbon, yang ketiga alkana, alkena, alkuna, yang keempat isomer, yang kelima ada reaksi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Baik, untuk pokok pembahasan pertama yaitu kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon. Salah satu rumpun senyawa yang melimpah di alam adalah senyawa karbon. Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lain yang terikat pada atom karbon seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan atom karbon itu sendiri. Salah satu senyawa karbon paling sederhana adalah hidrokarbon. Hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. 1. Atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon C merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Atom C ini memiliki karakteristik yang khas dibanding atom lainnya. Karakteristik itu adalah kemampuannya membentuk rantai C yang panjang. Contohnya dalam C, 1s2, 2s2, 2p2, dari konfigurasi elektronnya dapat menyatakan elektron valensinya adalah 4. Yang kedua, atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain, membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal. Ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Yang ketiga, ada atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Atom C dapat berikatan dengan atom C lain sejenis, bahkan dapat membentuk rantai atom C baik alifatik, terbuka, lurus dan bercabang maupun siklik atau tertutup. Selanjutnya pokok pembahasan kedua akan dibahas oleh Warsial Kautsar. Oke, pembahasan kedua yaitu jenis-jenis atom karbon berdasarkan ikatannya dengan karbon yang lain. Jenis-jenis atom karbon berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berkaitan dengan atom karbon lain, jenis atom dikelompokkan menjadi 4, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jenis yang pertama yaitu atom karbon primer merupakan atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Contohnya pada senyawa berikut, yang dimana senyawa tersebut terdiri dari 6 buah atom C. Atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain ada 4 buah yang ditandai dengan struktur dalam senyawa berupa CH3. Next. Jenis yang kedua yaitu atom karbon sekunder, yang dimana atom karbon sekunder adalah atom-atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangga. Contohnya pada atom C yang ditandai pada senyawa berikut, yang dimana atom C yang ditandai pada senyawa di atas merupakan atom C sekunder karena diapit oleh 2 atom C yang lain. Terus jenis yang ketiga yaitu atom karbon tersier, adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Contohnya pada senyawa berikut, yang dimana senyawa di atas memiliki 1 atom C tersier, dilihat pada karena atom tersebut diapit oleh 3 atom C lain. Terus jenis yang terakhir yaitu atom karbon kuartener, adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Contohnya atom C kuartener diapit oleh 4 atom C lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Alkana, alkena, alkuna. Next. Salah satu keunikan dari atom karbon adalah
Kemampuannya untuk bisa berikatan dengan atom karbon yang lain, membentuk rantai karbon. Bentuk rantai karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon, yang hanya tersusun rantai karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon, yang hanya tersusun oleh dua unsur, karbon dan hidrogen. Senyawa hidrokarbon sendiri memiliki klasifikasinya masing-masing berdasarkan macam-macam faktor. Salah satunya adalah hidrokarbon alifatik yang akan terbagi lagi menjadi 3 jenis ikatan: ikatan alkana, ikatan alkena, dan alkuna. Next. Alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n tambah 2. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metana. Metana hanya memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom. Alkana yang memiliki 3 atom karbon atau lebih dapat disusun dengan banyak cara, membentuk isomer struktur yang berbeda. Isomer paling sederhana adalah ketika atom karbonnya terpasang pada rantai tunggal tanpa ada cabang. Isomer ini bernama ensomer. Next. Alkana. Jumlah atom C pada metana ada 1, rumusnya CH4. Jumlah atom C pada etana ada 2, rumusnya C2H6. Jumlah atom C propana ada 3, rumusnya C3H8. Next. Beberapa kegunaan dari alkana. Berbagai bahan bakar dapat digunakan sebagai pelarut, sebagai salah satu sumber hidrogen pelumas. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2n. Maka lain dari alkena adalah olefin. Bentuk alkena yang paling sederhana yaitu etana yang memiliki rumus C2H4. Alkena lebih reaktif bila dibandingkan dengan alkana, namun relatif lebih stabil dibandingkan dengan alkuna. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pada tabel berikut dapat dilihat rumus dari jumlah atom C, rumus molekul, dan nama dari senyawa alkena. Contohnya itu ada pada C2H4 yakni etena yang memiliki jumlah atom C 2. Next. Adapun beberapa kegunaan dari alkena yaitu yang pertama bisa menjadi obat bius bila dicampurkan dengan kandungan O2. Yang kedua itu mematangkan buah-buahan dan bahan baku dari industri plastik, karet sintesis, dan juga alkohol. Alkuna juga termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh. Namun alkuna memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Alkuna juga disebut sebagai asetilena. Alkuna adalah senyawa yang lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Alkena memiliki sifat semikonduktor karena adanya pembentukan polimer yang bernama
polietilin yang memiliki sifat tersebut. Next. Adapun deret homolog senyawa alkuna dapat dilihat pada tabel, yakni seperti contoh rumus molekulnya itu C2H2 yang memiliki nama kimia etuna dengan rumus struktur HC rangkap 3CH dengan jumlah atom C ada 2. Next. Adapun beberapa kegunaan dari alkuna, yaitu yang pertama bisa digunakan dalam proses mengelas besi dan juga baja, yang kedua merupakan sebuah sintesis dari senyawa lainnya, kemudian yang terakhir itu dapat digunakan sebagai penerangan. Next, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu isomer. Isomer dalam bahasa Yunani, isomer berarti ios, yaitu sama, atau meros, yaitu bagian. Jadi, isomer dapat diartikan sebagai molekul yang memiliki jenis dan jumlah atom sama, namun susunannya berbeda. Next. Pembagian isomer. Isomer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, isomer struktur adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun berbeda rumus strukturnya. Isomer struktur ada dua. Yang pertama isomer kerangka atau rantai, isomer tempat atau posisi. Yang kedua, isomer geometri disebut juga isomer ruang, yaitu isomer karena perbedaan konfigurasi. Yaitu dibagi menjadi dua juga, yaitu isomer Cis-trans dan yang kedua isomer optik. Next. Isomer rantai. Isomer rantai disebut juga isomer cabang atau isomer rangka. Isomer rangka karena perbedaan ikatan rantai. Isomer rantai adalah suatu zat yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai rangka atau atom C atau struktur atau atom C berbeda. Senyawa yang mempunyai isomer perantai adalah golongan alkana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya isomer rantai. Adapun contoh isomer rantai yang pertama yaitu pentana C5H12 mempunyai isomer rangka. Contoh isomer rantai yaitu pentana C15H12 bisa diperhatikan seperti pada gambar. Oke, selanjutnya. Ya, bisa diperhatikan pada slide yaitu contoh dari isomer rantai, artinya senyawa dengan rumus molekul C5H12 memiliki 3 isomer. Slide selanjutnya. Oke, isomer tempat atau isomer posisi. Nah, isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi gugus tertentu berbeda. Nomor cabang, nomor ikatan, rangkap, dan lain-lain. Oke, saya kembalikan kepada teman saya. Selanjutnya itu contoh isomer posisi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa contoh senyawa itu propanol, di mana strukturnya itu C3H7 dengan OH. Yang ini mempunyai isomer di mana ada yang rantai lurus dan ada yang bercabang. Nah, di mana untuk contoh rantai lurusnya itu satu propana, di mana strukturnya itu tetap sama tapi posisinya berbeda dengan dua propana. Nah, ini yang disebut dengan isomer posisi. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu berdasarkan posisi ikatan rangkap yang berbeda. Nah, misalnya kita ambil contoh butena. Nah, butena itu punya rumus molekul itu C4H8, di mana bisa kita lihat di contoh yang di atas itu dia satu butena. Nah, secara struktur dia tetap memiliki 4C8H, tetapi posisi ikatan rangkapnya itu berbeda dengan contoh yang kedua. Nah, ini yang disebut dengan isomer posisi.
Selanjutnya, saya kembalikan ke materi selanjutnya. Untuk materi yang kelima yaitu reaksi hidrokarbon. Next. Reaksi hidrokarbon. Yang pertama itu alkana dengan rumus CnH2n+2. Alkana adalah senyawa nonpolar, makanya alkana sukar bereaksi dengan zat lain atau bersifat parafin. Dikarenakan alkana bersifat jenuh, di mana semua ikatan C dalam rantainya berikatan kovalent tunggal. Alkena merupakan salah satu hidrokarbon tak jenuh, namun cukup reaktif. Gugus fungsi alkena yang terpenting adalah adanya ikatan rangkap 2. Rumus senyawa dari alkena adalah CnH2n. Alkuna dengan rumus senyawa CnH2n-2. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Memiliki sifat yang sama dengan alkena, namun lebih reaktif. Selanjutnya saya persilahkan untuk Dea. Oke, saya akan melanjutkan alkana dengan rumus CnH2n+2. Reaksi pembakaran alkana. Reaksi pembakaran hidrokarbon adalah reaksi hidrokarbon dengan melibatkan gas O2 oksigen di udara. Semakin panjang rantai utama dalam hidrokarbon akan sukar menguap, sehingga reaksi pembakarannya juga lebih susah. Pembakaran sempurna menghasilkan nyala api biru, sementara pembakaran tidak sempurna menghasilkan nyala api kuning dan berasap. Reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran gas C3H8 atau propana, reaksinya sebagai berikut yaitu C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna, reaksi pembakaran tidak sempurna gas C4H10 atau butana, reaksinya sebagai berikut yaitu 2C4H10 ditambah 9O2 menghasilkan 8CO ditambah 10H2O atau 2C4H10 tambah 5O2 akan menghasilkan 8C ditambah 10H2O. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi pergantian atom H pada alkana yang digantikan oleh atom lain dalam suatu mekanisme reaksi. Contoh reaksi substitusi alkana, reaksi gas CH4 atau metana dengan gas klorin Cl2. Reaksi perangkahan alkana. Reaksi perangkahan atau cracking adalah reaksi pemecahan atau pemutusan ikatan rangkai alkana menjadi reaksi yang lebih pendek, ikatan tak jenuh atau gas hidrogen H2. Reaksi perangkahan dibagi menjadi dua, yaitu reaksi perangkahan termal, reaksi perangkahan C2H6 atau etana menghasilkan reaksi CH3 rangkap 1 CH3 menghasilkan CH2 rangkap 2 CH2 ditambah H2. Reaksi perangkahan katalitik. Reaksi perangkahan C20H42 menghasilkan reaksi C20H42 menghasilkan C10H22 ditambah C10H20. Next. Untuk alkena dengan rumus CnH2n. Reaksi pembakaran alkena. Reaksi pembakaran sempurna alkena akan menghasilkan gas CO2 dan H2O, sama seperti pada reaksi alkana. Contoh reaksi pembakaran alkena, reaksi pembakaran C2H4. Reaksinya C2H4 ditambah 3O2 akan menghasilkan 2CO2 ditambah H2O. Reaksi adisi alkena. Reaksi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan tak jenuh yang ditandai dengan masuknya atom atau gugus atom. Reaksi adisi hidrokarbon H2, reaksi etana dengan H2, reaksinya CH2 rangkap 2, CH2 ditambah H2 akan menghasilkan CH3 rangkap 1, CH3 atau etana. Reaksi adisi halogenasi atau X2,
reaksi etana dengan Br2, reaksinya CH3 rangkap 2 CH2H ditambah Br2 menghasilkan CH2Br rangkap 1 CH2Br atau 1,2 beribona etana. Kemudian reaksi adisi hidrokarbon halida atau HX, reaksi propana dengan HBr, reaksinya yaitu CH3 rangkap 1 CH rangkap 2 CH2 ditambah H rangkap 1 Br menghasilkan CH3 rangkap 1 CHBr rangkap 1 CH3 dengan 2 broma propana. Kemudian reaksi adisi H2O, reaksi etana dengan H2O. Reaksinya CH2 rangkap 2 CH2 tambah H rangkap 1 OH menghasilkan CH3 rangkap 1 CH2 rangkap OH rangkap 1 OH atau etanol. Saya kembalikan ke teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu reaksi oksidasi alkena. Alkena dapat mengalami reaksi oksidasi dalam larutannya dengan bantuan oksidator. Contohnya KMNO4 atau K2CR2O7 dalam suasana asam atau basa. Contoh reaksi oksidasi alkena, reaksi etena dengan larutan KMNO4 dan KOH pada suhu dingin. Reaksinya 2 KMNO4 tambah H2O menghasilkan 2 KOH tambah 2 MnO2 tambah 3O. Lalu 3 CH2 rangkap 2 CH2 tambah 3H2 tambah 3O menghasilkan 3HO rangkap 1 CH2 rangkap 1 CH2 dan rangkap 1 OH. Menghasilkan 2 KMNO4 ditambah 4 H2O tambah 3 CH2 rangkap 2 CH2 menghasilkan 2 MnO2 tambah 2 KOH tambah 3 HO rangkap 1 CH2 rangkap 1 CH2 rangkap 1 OH atau glikol. Selanjutnya reaksi etena dengan KMNO4 dan H2SO4 pada suhu panas. Reaksinya yaitu CH2 rangkap 2 CH2 tambah 6O menghasilkan 2 CO2 tambah 2 H2O. Lalu reaksi polimerisasi alkena. Reaksi polimerisasi adalah reaksi pembentukan rantai panjang atau makromolekul dari monomer molekul atau molekul sederhana yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Alkena dapat membentuk polimerisasi adisi menghasilkan polialkena. Contoh reaksi polimerisasi alkena yaitu polimerisasi etena menjadi polietena. Reaksinya yaitu NCH2 rangkap 2 CH2 menghasilkan rangkap 1 CH2 rangkap 1 CH2 rangkap N polietena. Reaksi pembakaran alkuna. Reaksi pembakaran sempurna alkuna akan menghasilkan gas CO2 dan H2O seperti halnya pada alkana dan alkena. Contoh reaksi pembakaran alkuna. Reaksi pembakaran C2H2. Reaksinya yaitu 2CH2H2 plus 5O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. Reaksi adisi alkuna. Alkuna dapat mengalami 2 kali reaksi adisi dikarenakan memiliki gugus fungsi. Rangkap C, rangkap 3, C rangkap 1 una yang akan berubah menjadi rangkap 1C, rangkap 2C, rangkap 1 atau ena. Kemudian gugus fungsi rangkap 1C, rangkap
2C rangkap 1 ena akan berubah menjadi rangkap 1C, rangkap 1C, rangkap atau ana. Reaksi adisi hidrogenasi atau H2. Reaksi etena dengan H2. Reaksinya CH rangkap 3, CH tambah H2 menghasilkan CH2 rangkap 2, CH2 atau etena. CH2 rangkap 2, CH2 tambah H2 menghasilkan CH3, CH3 rangkap 1, CH3 atau etana. Lalu reaksi adisi halogenasi atau X2. Reaksi etuna dengan BR2. Baik, dari reaksi tersebut berakhir pula diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.